Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sosok pelukis yang terkenal, James Abbott McNeill Whistler, atau juga dikenal dengan nama James McNeill Whistler. Whistler adalah sosok pelukis terkenal yang katanya beraliran seni impresionisme, sebuah aliran seni lukis yang cenderung berupaya untuk menonjolkan kekuatan pencahayaan dengan cara memainkan warna di dalam lukisan. Namun, apakah hal itu benar? Apakah benar bahwa Whistler merupakan pelukis yang beraliran seni impresionisme? Kedepannya, kita akan menelusuri jalan hidup James McNeill Whistler, mulai dari perjalanannya untuk memperjuangkan keseniannya, keterkaitannya atau ketertarikannya pada gerakan modern Prancis, tahun-tahun puncak karya seninya, dan akhir dari kehidupannya. James McNeill Whistler lahir 11 Juli 1834 di Lowell, Massachusetts, Amerika Serikat. Whistler lahir dari keturunan Skotlandia Irlandia. Saat masih kecil, Whistler menghabiskan waktu di Rusia, di Saint Petersburg, tempat ayahnya bekerja sebagai seorang insinyur sipil. Whistler kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1849 untuk bersekolah di Akademi Militer Amerika Serikat di West Point. Akan tetapi, Whistler segera meninggalkan ketentaraannya demi seni. Whistler pun berlabuh ke Prancis. Seperti banyak rekan senegaranya, Whistler terpesona oleh Prancis saat ia tiba untuk pertama kalinya pada tahun 1855 untuk belajar melukis. Sebagai seorang seniman yang memiliki pikiran sangat terbuka, Whistler tertarik pada gerakan modern Prancis yang menanggapi aliran seni realisme. Dengan tokoh-tokoh aliran tersebut yang Whistler kenal sendiri, seperti Gustave Courbet, Henry Fantin Latour, dan François Bonvin. Tokoh-tokoh realisme itu Whistler sangat mengenalnya. Namun pada tahun 1860-an, Whistler berpindah-pindah antara Inggris dan Prancis. Pada akhirnya, di tahun 1863, Whistler memantapkan diri untuk menetap di London, tempat di mana ia menemukan tema-tema yang cocok untuk lukisannya, sehingga karyanya menuai pujian dari penyair sekaligus kritikus terkenal, yaitu Charles Baudelaire saat dipamerkan di Prancis. Pada tahun 1860 sampai 1870-an merupakan tahun-tahun yang kreatif bagi Whistler. Saat itulah ia mulai memberi judul-judul musikal pada lukisannya dengan menggunakan kata-kata seperti simfoni dan harmoni. Selama periode ini juga, Whistler mulai melukis nocturne-nya, yakni pemandangan kota London, khususnya Chelsea, yang memiliki intensitas puitis dan cita rasa akhir abad. Pada tahun 1870-an dan seterusnya, ia disibukkan oleh masalah-masalah lukisan potret, menciptakan sejumlah mahakarya seperti aranjemen,
in Grey and Black No. 1 yang ia lukis pada tahun 1871. Lukisan ini sangat terkenal dan biasa dikenal dengan nama Whistler Mother. Kemudian ada Harmony in Grey and Green Miss Cicely Alexander yang Whistler lukis pada tahun 1872 hingga 1874. Kemudian ada lagi Arrangement in Grey and Black No. 2 yang Whistler buat ketika tahun 1872 hingga 1873 atau biasa disebut dengan Thomas Carlyle. Kemudian yang terakhir ada lukisan yang Whistler beri nama Symphony in Flash Color and Pink Portrait of Mr. Frances Leyland yang Whistler lukis pada tahun 1871 hingga 1874. Kesukaannya pada bentuk-bentuk sederhana dan nada-nada yang kalem tercermin pada lukisan-lukisan tersebut. Whistler menghadapi banyak masalah di tahun-tahun berikutnya. Ia mungkin merasa bahwa dirinya tidak lagi sejalan dengan gerakan modern pada saat itu. Misalnya, gerakan modern pada tahun 1890-an. Whistler membuktikan dengan tidak pernah menggunakan warna-warna cemerlang sebagaimana ciri khas dari teknik kaum impresionis di masa itu. Ketika Beatrix, istrinya Whistler, meninggal pada tahun 1896, Whistler mengalami kesedihan yang amat mendalam. Meskipun ia tetap berhubungan dengan orang-orang sezamannya dan mengelola sekolah seni di Paris, namun masa produktif Whistler telah berakhir. Whistler akhirnya meninggal pada tanggal 17 Juli 1903 di London, Inggris.